Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor YAIN Jember, Bapak Profesor Dr. Haji Babun Soeharto SMM, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Kabiro, semua Bapak Ibu Dekan di lingkungan YAIN Jember, kawan-kawan mahasiswa yang kami cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu dalam acara PPAK ini. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan acara pelaksanaan ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan harapan kita semua senantiasa mendapatkan siraman syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kawan-kawan mahasiswa yang saya hormati, bahwa kami dari LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di YAIN Jember, bahwa kita memiliki banyak program, terutama terkait dengan kemahasiswaan. Yang pertama adalah penelitian, yang kedua adalah pengabdian. Sebelum masuk pada program pelaksanaan penelitian dan pengabdian, saya pertama ingin menyampaikan tentang visi misi daripada lembaga LP2M, bahwa visi kita di LP2M adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkarakter keindonesiaan dan berperspektif Islam Nusantara. Karena memang visi lembaga kita adalah Islam Nusantara, maka dari itu kita mencoba untuk tetap mempertahankan visi yang ada di institut itu sendiri. Kemudian misi kita adalah yang pertama, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset pada tingkat lokal, kemudian regional, nasional, bahkan internasional. Jadi riset itu tidak hanya di tingkat lokal kita. Kemarin kita sudah melakukan riset di luar negeri, misalnya di Malaysia dan di Brunei Darussalam. Itu bagian dari aktualisasi kita dalam melaksanakan riset. Tidak hanya saya katakan tidak hanya di di tingkat lokal, regional, nasional maupun di internasional. Yang kedua, misi kita di LP2M adalah melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kerangka pengembangan keilmuan dan kajian keislaman yang berbasis Islam Nusantara. Kita juga sudah melaksanakan pelaksanaan pengabdian di tingkat mahasiswa itu. Nanti akan kita bahas setelah selesai visi misi ini. Yang ketiga, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri dan kelompok dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Tentunya penelitian dan pengabdian ini dalam rangka ingin pengembangan SDM di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan kerjasama bidang penelitian dan pengabdian di tingkat nasional dan internasional. Yang terakhir daripada misi kita adalah melakukan penerbitan karya-karya penelitian dan penulisan ilmiah yang berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, kawan-kawan mahasiswa yang saya hormati, sebenarnya tugas LP2M yang pertama adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang selanjutnya disebut LP2M, mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor PMA nomor 6 tahun 2015 pasal 52. Kawan-kawan mahasiswa yang saya hormati, yang pertama terkait dengan pusat pengabdian masyarakat. Kita punya yang namanya KKN reguler. Bahwa KKN reguler itu sudah biasa kita lakukan sejak dulu kala sampai hari ini. Bahwa KKN reguler itu memang biasa dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa karena ini masuk di SKS.
Dan tentunya KKN hari ini tidak sama dengan KKN masa lalu. Kalau masa lalu KKN itu 1 tahun 1 kali. Hari ini karena melihat perkembangan pertumbuhan mahasiswa di IAIN Jember itu, maka KKN 1 kali kayaknya tidak memungkinkan. Sehingga harus dilaksanakan KKN 2 kali selama 1 tahun. Maka dari itu KKN reguler kita hari ini adalah 1 tahun 2 kali pada bulan Juli Agustus, termasuk pada bulan Januari dan Februari. Hari ini KKN kita sudah kita terjunkan di tengah-tengah masyarakat walaupun masa COVID. Sebanyak 852 mahasiswa kita terjunkan dengan model online. Berangkat dulu kita lepas dulu KKN kita itu pada tanggal 6 Agustus dan akan kita tarik besok tanggal 17 September, Senin yang akan datang. Itu bentuk KKN reguler kita. Untuk yang akan datang reguler kita, KKN reguler kita itu akan kita laksanakan pada bulan Februari. Yang kedua, ada KKN Nusantara. KKN Nusantara ini adalah KKN lintas perguruan tinggi di luar Jawa. Kerjasama kita, KKN lintas Nusantara itu, yang pertama adalah di Papua, IAIN Papua, kemudian di Palangkaraya, kemudian di Palopo, di Bengkalis, dan Samarinda. Silakan mahasiswa nanti bisa mempersiapkan diri kalau ingin melaksanakan KKN lintas Nusantara. Saya kira beda dengan KKN reguler, karena tentunya tradisinya berbeda, situasinya berbeda. Hanya memang catatan kita adalah, bagi mahasiswa yang ingin ikut KKN lintas Nusantara ini, semua kebutuhan-kebutuhan akomodasi dan transportasi harus disiapkan oleh mahasiswa. Kita hanya mungkin bisa membantu uang stimulan kepada mahasiswa yang ingin melaksanakan KKN lintas Nusantara. Misalnya ke Papua, maka transportasi pesawat PP ditanggung mahasiswa, termasuk uang akomodasi di lapangan. Saya kira itu bagus. Maka dari itu, bagi mahasiswa baru yang ingin KKN lintas Nusantara, mulai hari ini sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, termasuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk kebutuhan-kebutuhan di lintas Nusantara itu. Perlu saya ulangi lagi bahwa MOU kita dengan perguruan tinggi yang lintas Nusantara ini adalah ada Palopo, ada Papua, ada Bengkalis, ada Palangkaraya, ada Samarinda. Sementara ada 5 perguruan tinggi yang kita menerjunkan mahasiswa selama ini untuk melaksanakan pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Itu yang KKN Nusantara. Kemudian ada KKN kolaboratif. Ini ada KKN paguyuban. Kerjasama ini hanya meliputi Jawa Timur. Sampai hari ini kami masih punya surat MOU-nya antara Pak Rektor kita, Pak Prof. Babun dengan Bu Hovifah Indar Parawansa. Siapa saja yang masuk dalam KKN kolaboratif paguyuban Jawa Timur ini, semua PTN dan PTKN Jawa Timur. Di Jember ada UNED, ada IAIN. Kemudian ada Tulungagung, ada Kediri, ada kemudian ada Ponorogo, ada UNER, ada UNESA, dan seterusnya. Dan kemarin sudah bisa melaksanakan pengabdian kolaboratif ini, kita menunjukkan mahasiswa kita ke UIN Malang selama 1 bulan. Jadi mahasiswa baru saya sampaikan bahwa KKN kita sangat banyak sekali. Silakan nanti jenengan mempersiapkan diri, apakah ikut KKN reguler, apakah ikut KKN Nusantara, atau ikut KKN kolaboratif. Selanjutnya ada KKN 3T, tertinggal, termiskin, dan terjauh. Ketika kami melakukan pertemuan kemarin di Pemprov itu, terkait dengan 3T itu, nanti KKN kita, mahasiswa kita akan terjunkan kayaknya untuk yang akan datang ini, akan dikirim ke kepulauan di Kota Sumeneb. Di antaranya ada Spudi, ada Raas, ada Kangian. Yang KKN 3T, tertinggal, termiskin, terjauh. Maka dari itu banyak model pengabdian kita di LP2M itu untuk kawan mahasiswa baru. Ini yang perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan semuanya. Silahkan nanti dipilih apakah yang reguler atau yang Nusantara atau yang kolaboratif atau yang 3T. Tapi kalau misalnya yang reguler, kita hanya di daerah Jember atau daerah Tapal Kuda lah. Termasuk mungkin besok KKN reguler yang tahu yang bulan Februari besok itu
karena sebanyak sekitar 33.000 mahasiswa yang akan kita terjunkan, kita sudah punya pilihan-pilihan kabupaten. Insya Allah ke Banyuwangi, Situbondo, dan Jember sendiri. Selanjutnya, kawan-kawan mahasiswa, ada pusat penelitian dan penerbitan, ada penelitian dosen. Mahasiswa juga nanti juga memiliki kesempatan untuk melakukan penelitian kolaborasi dengan dosen. Misalnya RKM, Riset Kolektif Mahasiswa. Ini kerjasama antara dosen dan mahasiswa, dan walaupun ini dipilih, tidak semua mahasiswa bisa ikut ini. Kemarin kita terjunkan mahasiswa riset kolektif ini di Baban Timur sebanyak 60 mahasiswa. Kalau ini bisa diseleksi dulu nanti. Kemudian ada penelitian dan penerbitan itu publikasi ilmiah. Ada jurnal Fenomena, kita punya jurnal Fenomena, punya jurnal Al-Adalah dan jurnal An-Nisa. Masing-masing jurnal ini sudah kita publikasikan baik untuk dosen atau untuk mahasiswa. Kawan-kawan mahasiswa yang saya hormati, kalau ini saya kira lebih banyak kepada dosen, tapi untuk kebutuhan mahasiswa adalah nanti di pengabdian masyarakat. Maka lagi-lagi saya sampaikan bahwa pengabdian kita untuk masyarakat itu sangat banyak sekali modelnya, dan ke depan saya kira LP2M akan terus memacu kepada mahasiswa agar segera cepat mungkin untuk menyelesaikan perkuliahan, walaupun harus melalui pelaksanaan pengabdian masyarakat atau KKN ini. Jadi saya ulangi lagi kepada mahasiswa terkait dengan pengabdian ini, ada beberapa model, ada KKN reguler, ada KKN Nusantara, ada KKN kolaboratif, ada KKN 3T. Kemudian yang selanjutnya di LP2M ada pusat studi gender, ada pusat studi gender dan anak. Ada penelitian berbasis gender juga, dosen mahasiswa bisa berkolaborasi. Kemudian ada workshop gender, ada unit pengaduan kekerasan gender, termasuk mahasiswa dan masyarakat, dosen, mahasiswa dan masyarakat. Kita menyiapkan aduan-aduan dari semua pihak, dosen, mahasiswa dan masyarakat. Misalnya terkait dengan kekerasan seksual misalnya. Kita bisa menerima aduan itu dan akan kita diskusikan dengan teman-teman di situ. Kemudian yang kedua, misalnya ada kekerasan mental. Contoh kekerasan mental itu pada mahasiswa misal. Kemudian kita diskusikan, misalnya ada dosen yang mempersulit misalnya terkait dengan pelayanan, itu termasuk kekerasan mental. Itu termasuk juga bagian dari aduan mahasiswa kepada kami. Kita siap menerima itu. Itu mungkin kawan-kawan mahasiswa yang dapat kami sampaikan terkait dengan program LP2M ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan tentunya. Dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.